Sepertinya Prof. Gayus ingin memberikan pertanyaan, boleh ke Pak Hudi atau ke Pak Boy. Prof. Gayus sudah megang mic, Prof. Gayus. Saya masih mempersoalkan apakah wilayah rezim hukum pidana itu bisa mengesahkan sebuah dokumen. Tidak bisa. Hukum pidana bukan tempatnya untuk memperoleh pengesahan, tapi perbuatan. Apakah perbuatannya ini melanggar hukum? Di mana perbuatan itu bisa diuraikan. Kalau bagi saya untuk mengusut sebuah dokumen yang bernama ijazah, diawali tahap demi tahap. Itu di PT UN. Tahapan mendaftar, ujian, mendapatkan itu semua terungkap di sana. Tapi bukankah sudah dijelaskan tentu oleh pihak ada syarat, tentu ada syarat tidak mudah untuk masuk ke PT UN. Jalurnya ada sengketa informasi yang dipakai nanti. Mau tidak mau UGM harus datang menjelaskan atau dia dinyatakan tidak qualified dalam sidang PT UN setelah Komisi Informasi mengundang dan tidak ditaati atau ditaati. Ini persoalannya. Tidak ada jalur kepidana untuk ini. Saya khawatir nanti SP3. Prof. Siapa Gayus, yang dirugikan SP3? mohon maaf, artinya ketika membawa ini ke Mahkamah Konstitusi, ranahnya tidak tepat sama sekali, Prof. Tidak fokus. Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan PT UN. Mungkin sejalur erga omnes dasarnya agar publik mentaati semua putusannya, tapi teknis yuridisnya berbeda. Yang PT UN itu lebih kepada bisa menyatakan perihal apa-apa dari awal secara prosedural. MK beda. MK punya wilayah tentang hukum, dia court of law. Dia court dari undang-undang. Nah, ini lebih kepada teknis. Makanya dia bawa MA, sementara MK berdiri sendiri secara independen. Maksud saya dalam kasus ini tidak tepat pakai jalur pidana. Nanti akan P19 dan seterusnya. Pada ujungnya SP3. Kalau SP3 siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran yang hakiki? Terhadap proses ketika dia masuk mendaftar si mahasiswa, ketika terbit ujian-ujian dan sebagainya, apakah sarjana muda atau sarjana lengkap, itu semua ada di persidangan prosedural. Itu maksud saya. Memang tidak mudah. Tentu apakah UGM bersedia datang, mungkin bisa tidak. Tetapi kalau sengketa informasi sudah dilakukan, mau tidak mau, kalau dia tidak datang maka ada putusan untuk menyikapi itu. Jadi yang terungkap dari awal pendaftaran mahasiswa dan seterusnya. Dan siapa yang melanggar itu dibawa ke pidana. Jadi harus bertahap di berbagai pengadilan menurut pandangan saya. Terima kasih sudut pandangan dari Prof. Gayus. Kita boleh ke Pak Hudi dulu. Pak Hudi, mengomentari apakah memang sudah tepat pasal-pasal ini diuji materi di MK lagi? Ya, jadi kalau menurut saya pasal-pasal yang diuji di MK, kalau saya malah berpendapat agak berbeda tuh. Pasal-pasal yang diuji di MK itu sebaiknya dihapus saja tuh. Agar tidak terjadi lagi presiden tuh. Ada rakyat yang dipenjara hanya gara-gara mengkritik ya terhadap pemerintah. Seperti itu. Ya, oleh karena itu saya hanya berpikir begini. Kita seyogyanya tuh kalau jadi penguasa ya. Rakyat jangan kayak dianggap musuh. Ya, kita sebagai penguasa itu seyogyanya kita tuh sebagai bapak anak-anak ya tanda kutip tuh. Jadi pasal-pasal itu ya memang jelas membelenggu tuh aktivis-aktivis untuk mengkritisi pemerintah kan. Nah ini yang menurut saya tidak cocok pasal itu diterbitkan lagi. Oleh karena itu saya lebih sepakat pasal itu dihapuskan saja. Penguasa itu kan dipilih oleh rakyat. Ya, mereka awalnya juga memohon-mohon kepada rakyat untuk dipilih. Setelah dipilih menjadi seperti raja kecil tuh. Yang mengesampingkan kepentingan rakyat. Bahkan regulasi juga kebanyakan dibuat tidak pro rakyat. Regulasi sifatnya elitis, hanya orang-orang elit aja. Nah karena itu kan ini seakan-akan penguasa itu lupa diri tuh. Dulu memohon-mohon kepada rakyat untuk dipilih, tetapi kenyataannya mereka seperti raja-raja kecil. Oleh karena itu, karena undang-undang itu produk politik ya, saya tidak sepakat ada pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi rakyat tuh. Yang batasannya juga tidak jelas, yang orang bilang sebut itu pasal karet. Oleh karena itu ya saya berharap ya di dalam Mahkamah Konstitusi ini, tapi nggak tahu tuh ada nggak di petitumnya tuh untuk dihapus tuh pasal itu tuh. Ya, saya lebih condong pasal itu dihapus saja. Anda melihat apakah pihak Roy sudah masuk ke fase kriminalisasi?
Iya, dikriminalisasi? Kalau menurut saya dengan dilaporkan itu kan niat mengkriminalisasi nih. Seperti itu, dengan niat membuat laporan aja, apalagi pasal-pasal yang ancamannya sampai 12 tahun itu kan. Tinggi juga. Jadi menurut saya agak tanda kutip nih, kok sifatnya kejam sekali gitu kan. Padahal Roy Suryo CS itu hanya orang-orang yang melakukan penelitian. Ya, menelitikan, dan hasil penelitiannya adalah bahwa menurut mereka ijazah itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya dosen nih. Ya, saya dosen. Kadang-kadang kita lihat nih, mungkin adik-adik mahasiswa, ada orang yang jarang kuliah, tapi tahu-tahu punya ijazah. Betul nggak tuh? Betul kan? Ada yang rajin, tapi nilainya kalah sama yang jarang kuliah. Malah jarang kuliah nilainya lebih tinggi. Ini betulnya cuma sisi kiri, sisi kanan enggak ya? Dan punya ijazah. Ini kan yang menurut saya agak menyeramkan tuh. Jadi ijazah itu asli atau tidak sebetulnya? Kalau jarang kuliah, tiba-tiba ijazah itu ada. Secara prosedur akademik kan tidak dilalui itu. Tapi kenyataannya itu ada. Ya kan? Banyak oknum-oknum lah yang agak bermain di situ. Sehingga tahu-tahu yang jarang kuliah bisa punya ijazah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menurut saya, ya, terlepas nih kalau ijazah tadi misalnya ada yang dibuat, ada yang tadi dipalsukan menurut Bang Sangaji itu, ya, pasal 263 ayat itu. Dan ada juga yang seperti itu, secara akademis tidak lolos prosedur tuh, tapi tahu-tahu punya ijazah. Nah, kita tidak tahu nih beliau itu seperti apa. Tapi menurut saya gini lah, saya berharap ke depan tuh Indonesia kalau jadi seorang penguasa tuh otaknya harus besar, hatinya juga harus besar tuh. Ya, terimalah dikritikin, terimalah dihujat. Memang di dalam negara demokrasi seperti itu. Negara ini milik rakyat, negara demokrasi ini milik rakyat. Mereka dipilih sama rakyat sehingga sepertinya hilang martabat tuh kalau dipilih sama rakyat. Mereka harus bekerja untuk rakyat. Seperti itu. Sehingga menurut saya tidak pantas nih kalau penguasa undang-undang sebagai produk politik dibuat untuk memenjarakan nih. Menurut saya tidak cocok. Yang jelas apalagi kita ini dulu dijajah Belanda, sudah lama dijajah oleh Belanda. Ya, undang-undang itu baru berubah sekarang. Sudah berapa tahun itu? Ya, undang-undang itu baru berubah. Dan itu pun masih bersifat feodal tuh, masih ada niat memenjarakan, masih mengadopsi undang-undang kolonial yang budayanya budaya barat berbeda dengan Indonesia yang budaya timur. Bang Boy harus mengomentari. Jadi 6 pasal yang diajukan bukan hanya diuji tapi sekalian aja dihapuskan kalau kata Bang gitu loh. Bang Boy sepakat akan hal itu. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Menurut saya ini Abang berlebihan sekali ngomongnya karena Abang apalagi seorang dosen seharusnya berikan pencerahan lebih baik. Karena kalau Anda mengatakan bahwa itu dihapus, waduh itu gila-gilaan terjadi di mana-mana Bang. Artinya setiap orang ngomong seenaknya aja. Tidak ada yang bisa mengatur lagi. Nah ini berbahaya kalau begini caranya. Jadi mereka ini ya Roy RRT ini yang menamakan peneliti. Ini peneliti dari mana mereka ini ya? Jadi gini Pak, setelah barang ini mereka hina-hina, penghina, fitnah 3-4 bulan baru mereka mengatakan mereka meneliti. Ini kan sudah nggak benar lagi menurut saya. Apalagi ini barang itu asli. Saya sudah lihat barang asli kok. Ketika gelar perkara ada sama-sama Bang Gofur juga. Bang Boy lihat langsung Bang. Saya ya kelas pertama saya. Oke. Barang itu asli. Saya lihat tuh memang asli semuanya asli. Ada yang itu stempel tuh, yang katanya legalisir. Tidak ada stempel di atas itu ada stempel merah ada embossnya, ada watermarknya tuh. Ijazahnya asli saya lihat itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa mereka seenaknya saja mengatakan bahwa atasnya peneliti. Dari motivasinya kita udah ngerti kok. Ini motivasinya orang-orang yang benci, orang-orang yang sakit hati, yang sengaja menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan Mas Gibran yang ujung-ujungnya nanti 2029 ya. Jadi sebetulnya ini sepolitik semuanya Bang. Jadi saya kurang sependapat kalau mengatakan bahwa pasal itu dihapus. Wah ini besok langsung semua bicara Bang. Anak kecil pun yang bicara. Semua orang akan bicara seenaknya saja tanpa ada yang bisa mengatur. Nah ini berbahaya bagi negara kita. Begitu Bang. Itu menurut saya. Jadi menurut Bang Boy ini unsurnya bukan lagi masalah tahapan ilmiah tapi sudah politis. Politis. Sudah politis, dasarnya mereka apa Bang? Politis ini, pengacara-pengacara juga terpengaruh dengan pikiran-pikiran politis. Seharusnya pengacara itu bertindak atas nama hukum.
Bukan terpengaruh dengan acara apa unsur-unsur politis. Jadi ini nggak benar lagi menurut saya nih. Ya. Ini ada pengacara atau anak politisi, begitu. Kita bicara pengacara, kita aturan hukum kita terapkan. Begitu Bang. Kami berargumen secara hukum. Bang Boy kalau mengatakan bahwa argumen kami argumen politik, coba ceklah argumen-argumen kami. Argumennya semua adalah argumen dengan bondasi hukum semua. Tadi kan nggak bisa dibantah juga oleh. Kalau Bang Boy katakan itu asli, itu kan versinya Bang Boy. Bahkan ijazah itu sebelum diperlihatkan juga kan mereka selalu mengatakan asli. Gitu. Tapi sama-sama lihat kan waktu Sama-sama gelar perkara. lihat. Sama-sama lihat Bang. Tapi nggak Sama-sama boleh lihat, dipegang, nggak boleh diraba, nggak boleh dielus-elus. Hanya boleh dilihat. Dan saya adalah orang yang pertama maju ke depan dan melihat dari jarak yang sangat dekat. Kalau Bang Boy bilang Bang Boy lihat, mohon maaf Bang Boy ada di belakang, nggak lihat juga, nggak maju juga ke Saya depan. maju ke depan. Maju ya, berarti Jarak setelah saya itu ya, cuma berarti 30 ya. meter begini loh. Ini Berarti jarak setelah 3 saya meter. ya. Saya lihat dengan mata kepala Ya. saya sendiri kok. Tapi itu kan versinya Bang Boy. Kalau Bang Boy ada bilang ada emboss, ada watermark, ada lintasan stempel, itu kan versinya Bang Boy. Ini sama-sama lihat apakah benda yang sama atau Ya, beda kan nih saya Bang kan ya? saksi. Kami Saksi melihat mata kami saya melihat saya benda bicara yang apa sama, adanya. tetapi yang penglihatan saya sebatas penglihatan saya yang didalilkan oleh Bang Boy ada emboss, ada watermark, ada lintasan stempel nggak ada. Ijazah itu sama seperti yang diunggah oleh Dian Sandi. Enggak berbeda loh. Sama. Ini Roy Fotonya CS ini sama. ya. Hah? Foto Roy SMA, CS ini foto meneliti S1-nya barang A, sama. tapi mereka menuduh barang B palsu. Mana bisa ada aturan begitu? Anda meneliti barang A, Anda menuduh barang B yang palsu. Loh, Aturan dari mana? ijazah Pak Joko Widodo yang disita sebagai barang bukti berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP yang lama, itu kan sudah dikonfirmasi bahwa ijazah ini adalah ijazah yang disita dari Pak Jokowi. Kemudian begitu kita sama-sama lihat wujud fisiknya, nggak ada beda dengan yang diunggah oleh Dian Sandi. Fotonya sama, ada seorang pria berkumis, berkacamata. Ya pasti berbeda lah. Fotokopi, bedanya di mana? scan dengan Nggak ada barang asli beda. masa nggak ada berbeda? Anda matanya di mana? Pasti berbeda Saya dong. yang melihat. Namanya fotokopi yang asli pasti berbeda. Makanya. Yang Anda teliti itu Makanya fotokopinya, begini. lalu Anda bilang itu palsu. Sementara yang B Anda tidak pernah lihat. Bagaimana bisa mengatakan itu palsu? Kalau Anda baca P19 dari Jaksa, sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 petunjuk yang diberikan oleh Jaksa peneliti berkas perkara. Yaitu pertama adalah perlu pendalaman terhadap saksi. 130 saksi diperiksa dalam perkara ini, menurut saya udah luar biasa nih. Barangkali ini salah satu, sebatas pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya dan sependek pengalaman saya dalam bidang hukum, ini baru perkara yang melibatkan 130 saksi. Kasus pembunuhan berencana melibatkan Ferdi Sambo aja nggak ada 130 saksi. Emang nggak Sebentar boleh dulu. 130 saksi? Sebentar dulu. Emang nggak boleh? Enggak, boleh. Tetapi yang dibutuhkan di dalam suatu penyidikan, membuat terang benderang perkara pidana itu, yang dibutuhkan bukan kuantitas saksi, kualitas saksi. Makanya petunjuk jaksa adalah dalami lagi keterangan saksi. Berarti 130 saksi yang keterangannya dituangkan dalam BAP dan diteliti oleh jaksa peneliti itu belum memberikan keyakinan. Itu satu. Kedua, dalami lagi adalah keterangan pendapat ahli. 22 ahli diperiksa, berbagai macam disiplin ilmu. Tetapi begitu dilihat BAP-nya oleh jaksa peneliti berkas, dalami lagi. Loh, ini 22 ahli. Yang ketiga, 700 barang bukti disita oleh Polda Metro Jaya. Apa rekomendasi atau apa petunjuk jaksa? Dalami lagi barang bukti. Dan ingat, berdasarkan pasal 239 KUHP yang baru, barang bukti itu menjadi bagian dari kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Bang Boy ditanggapi dulu boleh Bang? Emang begini Bang, emang nggak boleh. Kalau P19 itu nggak boleh. Jadi Anda mau supaya langsung PDO 1. Itu kan urusan jaksa. Anda kan bukan jaksa. Anda nggak ngerti cara kerjanya jaksa. Anda juga bukan penyidik. Anda nggak ngerti teknik penyidikan. Anda kan pengacara. Itu sama-sama pengacara. Kita hanya paham Anda paham nggak P19 itu artinya apa? Gitu. Apa? P19 itu artinya apa? P19 artinya ada yang kurang harus dilengkapi. Ada harus didalami. Kenapa harus dilengkapi? Ya kan? Karena kurang. Ya pasti kurang lah. Kenapa kalau kurang? Ya, Karena karena tidak kurang. memberikan keyakinan. Itu kan- Karena gini, kenapa jaksa menuntut supaya berkas ini lengkap? Karena beban pembuktian itu, sabar, beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum, beban pembuktian tidak ada pada penyidik Polda Metro Jaya, tetapi beban pembuktian pidana ada pada jaksa penuntut umum. Ketika jaksa mengembalikan berkas perkara dengan 3 fondasi hukum yang luar biasa, saksi kurang,
Pendapat ahli perlu didalami lagi. 700 barang bukti dianggap masih kurang. Anda butuh berapa lagi barang bukti dalam perkara ini? Ya. Ribuan barang bukti. Bang, 700 barang bukti berarti apa? Bang Freddy. Ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya beserta dokumen-dokumen pendukung seperti 13 ijazah pembanding, kemudian skripsi. Padahal itu kan sebetulnya dokumen yang paling penting. Tapi kenapa kemudian jaksa memberikan petunjuk dalami lagi barang bukti? Ya, Berarti barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya belum membuat terang benderang perkara ini. Ya, saya tambahkan Bang Boy sedikit. Seperti kata Bang Boy tadi, biasa aja sebetulnya P19 dengan dilengkapi P18, ya, petunjuk untuk melengkapi dalam proses pidana biasa aja. Tapi saya pribadi senang dengan pernyataan Bung Sangaji ini karena ada bahan buat diskusi ke depan. Nah, pasti itu dibantahnya lagi. Nah, kalau sekarang karena itu P19 dia mengatakan itu. Tapi besok kalau itu P21 dibilangnya polisi tidak profesional, jaksa tidak profesional. Boleh, tiba-tiba yakin Bang P21 Andi, saya gitu loh. berikan perspektif. Anda belum bisa mengatakan begitu. Ya nanti kita lihat aja karena perlu konsisten. pendalaman lagi. Karena Saya konsisten. berikan Karena yang perspektif, akan boleh? diteliti jaksa itu adalah semua berita acara Karena pemeriksaan. makanya saya bilang, Anda jangan lompat. Kan dari dulu juga katakan begitu. Ini asli tapi Saya- nggak pernah lihat barang buktinya. saya senang beliau ini mengatakan seperti itu karena memang ya biar mereka menganggap proses penyidikan itu tidak sesuai dengan bagus prosedur. justru. Oke. Diakuin, profesional. Saya sangat senang. Dan kita pendukung Jokowi justru menunggu respon itu. Tetapi yang mau saya katakan, jangan nanti ketika sudah P21 dibalikkan lagi. Penyidik tidak profesional, jaksa tidak profesional. Bang Andrew, Jadi boleh saya maksud saya berikan konsisten perspektif lah. nih Nggak supaya ada ini narasi bahasanya begitu. Bang Sandi, tahan dulu, Bang soalnya Sandi, bahasanya tahan terlalu dulu. teknis Itu ini. Ini Oke, ini diskusi terlalu teknis banget, terlalu teknis dan hukum 19, banget. P21. Jadi begini dulu pertama, apaan sih itu? Mungkin teman-teman mahasiswa dan penonton juga nggak tahu apa sih itu. Jadi P18, 19, 21 itu ada sampai 50-an. Itu apa sih? Itu sebenarnya nomor formulir dokumen cara administrasi. Sederhananya apa itu P19? Betul, P19 ada yang kurang, perlu dilengkapi. Polisi, kamu perlu lengkapi ini sebelum saya ringkas untuk bikin surat dakwaan, kemudian saya ke pengadilan. Nah, tapi apa yang kurang? Apakah sudah pasti kasusnya kurang berkualitas secara substansi? Belum tentu. Karena yang namanya P19 itu petunjuk jaksa kepada penyidik, bisa soal formalitas. Formalitas itu misalnya, ada nggak surat penyitaannya, ditandatangani nggak? Ada nggak surat perintah penyidikannya? Jadi hal-hal yang teknis. Jadi belum tentu substansi, tapi bisa juga substansi nih. Supaya saya memberikan perspektif. Jadi belum tentu ini ada yang nggak bener nih kasusnya nih. Ya, 130 kurang tadi, mesti 500. Enggak, belum tentu juga. Karena bisa juga Jadi kuantiti ada hal tidak yang menjamin ya Bang Aristo ya? Kenapa? Kuantiti ahli, kuantiti saksi tidak menjamin. harusnya tidak menjamin, tapi evidentiary threshold atau standar pembuktian di Indonesia kita itu justru titik beratnya kepada kuantitas. Saya pernah bilang tuh, karena dua, saya bilang makanya dalam perkara ini kalau pertandingan bola, Pak Jokowi udah menang 3-0, Bang Sangaji marah. Nah, kenapa saya gunakan argumentasi itu? Karena titik berat threshold atau standar pembuktian di Indonesia itu ada angkanya 2. Nggak ada di negara lainnya angkanya 2, mestinya kualitas, tapi Indonesia masih menganut kuantitas. 2 itu magic number-nya. Oke, itu yang pertama. Itu untuk memberikan perspektif ya. Yang kedua, ya, tadi saya mau komentar tentang menghapus pasal pencemaran nama baik ya. Tadi saya garis bawahi menghapus pencemaran nama baik dan kata adat ketimuran. Wah, saya tertarik tuh. Apa sih itu adat ketimuran tuh sebenarnya? Pernah nggak kita, itu sering diucapkan, tapi pernah nggak kita tanyakan apa tuh si adat ketimuran dan apa konteksnya di dalam keindonesiaan itu apa? Nah begini nih, ini menarik justru. Jadi justru 2 kata kunci itu adat ketimuran dan menghapus pasal pencemaran nama baik itu adalah 2 hal yang kontras saling bertentangan. Kenapa? Begini, adat ketimuran itu selalu dijelaskan dalam literatur Indonesia. Tadi persis itu kata kuncinya, seperti bapak dan anak. Itu namanya negara kekeluargaan. The family state. Artinya bapak itu harus dijunjung tinggi. Anaknya itu tidak boleh menghina-hina bapaknya. Oleh karena itu justru di negara yang menjunjung adat ketimuran ya seperti Indonesia justru diprotek itu bapaknya. Ya, makanya ada di KUHP kita penghinaan terhadap presiden, wakil presiden itu pidana. Itu refleksi ideologi dari adat ketimuran yang namanya family state atau negara kekeluargaan. Lebih spesifik lagi namanya negara integralistik.
oleh Profesor Supomo dulu pada waktu BPUPKI mengatakan itu. Itu yang pertama. Jadi rasanya tidak pas kalau pasal pencemaran Nggak nama baik pas, dihapuskan justru kalau di mau Indonesia. dihapus kita harus ke barat-baratan kayak Amerika. Sesaat Kalau lagi kami harus kebarat-baratan- kembali di catatan demokrasi. Siap. Ditahan dulu Bang Aristo ya. Ditahan dulu Bang, kita harus jeda dulu.